Puji Tuhan. Kita berdiri bersama-sama saudaraku. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga, menyertai kami, melindungi kami di sepanjang hari yang kami lewati Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Terlebih di hadapan kami ada tubuh yang dalam Tuhan, yang Engkau curahkan bagi kami penebusan dosa kami Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan, darah-Mu yang suci, tubuh-Mu yang mulia yang Kau curahkan bagi kami Tuhan. Kami kembalikan semuanya dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Kami mau meninggalkan dan menyembah dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Tuhan dalam kekudusan, dalam kekudusan-Mu. Ku angkat tanganku, dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Tuhan dalam
dan selamanya. Dan syukur kemuliaan hanya bagimu ya Bapa, karena kami tahu pada siang hari ini Tuhan, kami kembali lagi datang untuk beribadah kepadamu. Kami naikkan pujian syukur karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, semua ini karena anugerah dan kemurahan-Mu. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada siang hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya, kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua yang ada, tidak terluput dari yang kami ada hari ini Tuhan. Semua ini karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Engkau terlalu baik buat kami semuanya. Kami sudah mempersiapkan kehidupan kami, baik hidup kami, pikiran kami, hati kami sudah menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam surga, Engkau ambil alih sepenuhnya Tuhan, supaya benar-benar kami merasakan sukacita dari Allah mengalir dan mengalir di dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau kuduskan mereka, Engkau layakkan mereka, Engkau basuh dengan darah-Mu ya Tuhan, supaya mereka melayani karena mereka mengasihi Tuhan. Kami berdoa buat pimpinan pujian, baik singer, baik musik, baik kolektan Tuhan, khususnya ke pelayanan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, apa yang ditabur sebentar firman-Mu menjadi berkat dan bagian buat kami, supaya iman harap kami tetap ditingkatkan Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu, kami selalu ada di dalam Engkau, menjalankan kebenaran-Mu dengan takut dan taat kepada Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan, untuk perjamuan asa yang kudus Tuhan. Engkau berkati baik roti dan anggur Tuhan, supaya kami di dalamnya yang memakan, meminum, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Ada haleluya? Ada haleluya? Apa kabar saudaraku? Luar biasa. Yes. Mantap. Bagi Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang berikan kekuatan, kemampuan buat kita semua. Bahkan kami yang hadir pada saat ini. Kita hadir pada saat ini. Satu tujuan kita, bukan menjadi rutinitas kita datang, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dia yang selalu menjaga kita, Dia yang selalu melindungi kita, menyertai kita. Dan pada saat ini kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Terima kasih buat Ibu Gembala yang masih percayakan kami belajar dan terus belajar dalam melayani Tuhan. Kita beri bersama-sama saudaraku. Kita mau meninggikan namanya Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian. Kita tahu bahwa Tuhan berkata di atas pujian kita. Haleluya. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan. Haleluya. Kesukaan bagi Tuhan. Amin. Bersama memuji Tuhan.
kita tahu kita ada karena kesukaan Tuhan ada bersama-sama dengan kehidupan kita. Amin. Haleluya. Yesus hidup, dia bangkit, di medley dengan ku bebas, bebas, bebas. Haleluya.
lepaskan kami, karena pengampunanmu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan di dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau menjadi pembawa damai-Mu di dalam setiap persoalan, perselisihan yang ada. Kami mau menjadi pembawa sukacita, pembawa damai sejahtera. Yesus, jadikanlah aku pembawa damai-Mu dalam kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih dalam penghinaan. Jadikanlah aku pembawa pengampunan dalam perselisihan. Jadikanlah aku pembawa kerukunan. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai-Mu dalam kesesatan. Jadikanlah
mengucap syukur kepadamu Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kami dapat berkumpul di tempat ini Tuhan. Ini semua anugerah yang dari Engkau Tuhan. Tuhan, Kau telah pimpin langkah kami Tuhan. Kau telah memberi kekuatan, kesehatan kepada kami Tuhan, sehingga kami dapat Tuhan berkumpul memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Bila Tuhan Kau ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, seringkali kami Tuhan menyakitkan hati Engkau. Dari tingkah laku kami, perbuatan kami, tutur kata kami Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Tuhan, Kau Tuhan, tilik hati kami ya Tuhan. Bila antara kami Tuhan saling mengasihi, memberi dan mengampuni Tuhan. Tuhan, bila puji-pujian ini Tuhan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau, menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Kami tidak bisa membalas kebaikan Engkau Tuhan. Kami hanya bisa Tuhan memuji, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan anak-Mu yang telah memimpin kami di dalam puji-pujian. Kau berkati Tuhan, dan tim musik dan singer dan pelayan yang lainnya Tuhan. Dan juga Tuhan jemaat-Mu yang hadir pada hari ini Tuhan. Kau akan memberkati semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, sucikan, kuduskan hati kami ya Tuhan. Tuhan, bentuklah hati kami Tuhan, sehingga firman-Mu nanti ditaburkan Tuhan, menjadi Tuhan rema bagi kehidupan kami Tuhan. Bila Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, pakai dengan urapan yang dari Engkau, Roh Kudus mengurapinya Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan bertumbuh di dalam kehidupan kami dan berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan korban persembahan Tuhan. Bila ketulusan hati kami, keikhlasan hati kami untuk memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Tuhan, acara selanjutnya kami serahkan kepada-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jalan hidup orang benar, persembahan dijalankan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk Ibu Gembala yang kembali mempercayakan saya dalam pelayanan firman. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya senang sekali dengan puji-pujian tadi, luar biasa. Rasanya nggak mau berhenti menari, rasanya nggak mau berhenti bersorak-sorai. Itulah kalau kehadiran Tuhan. Ada gairah yang meluap-luap, ada sukacita yang melimpah dalam memuji Tuhan. Cuma di lagu yang terakhir itu saya bilang itu lagu kelas berat. Benar, itu lagu kelas berat. Saya merenung terus lagu-lagu itu. Ini mah kelas berat, benar. Memahami sekalipun kami tidak paham. Awas lo kalau baper ya. Awas kalau baper. Saya dengar WL ini jadi baperan.
makin galak. Amin ya. Puji Tuhan. Makanya saya bilang ini lagu kelas berat. Saya baru tahu ini soalnya. Baru di sini saya dengar. Saya tadi juga lihat. Saya baca terus. Saya nggak tahu lagunya. Saya cuma baca. Woi, ini lagu kelas berat. Ini saya belum bisa nyanyi kali ini lagu ini. Oke, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Saya terbiasa di tempat kami dilarang buka masker. Jadi kalau biar aja yang lupa mengap-ngap, pokoknya pakai masker. Oke, begitu. Ayatnya yang ke-16 Injil Yohanes 15. Kita baca bersama. 2, 3, ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan siang ini saya beri judul ditetapkan Allah untuk berbuah. Ini penetapan Tuhan. Saya dan Ibu Gembala sama dalam skep surat keputusan gereja tertulis memutuskan, menetapkan pendeta ini melayani di sini. Itu keputusan dan ketetapan yang terikat untuk seterusnya. Jadi nggak ada yang bisa ganggu. Pelayanan di tempat ini, Ibu Gembala kita nggak ada yang bisa ganggu karena penetapannya jelas, legalitasnya jelas, organisasinya jelas. Kenapa saya sebut begitu? Karena sesungguhnya setiap kita bukan hanya dipanggil, bukan hanya diselamatkan, tetapi ditetapkan Allah untuk menghasilkan buah. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-6 dan seterusnya cerita tentang pohon ara. Pohon ara yang subur, berdaun lebat, tapi tidak berbuah. Dikatakan, ini saudara bisa baca itu, dikatakan yang punya kebun datang. Udah 3 tahun loh dia berharap buah dari pohon ini. Dia datang, rimbun memang, hijau banget daunnya, wah bagus banget kalau dilihat dari jauh. Tetapi ketika mendekati dia cari buahnya, kok enggak ada. Dan selama 3 tahun artinya pohon ini berarti bukan tumbuh baru 3 tahun, lebih pasti, karena sudah berharap buah, bukan? Dan ternyata pemilik kebun bilang, kalau nggak berbuah, potong aja dah. Dia panggil tukang kebunnya, potong tuh, nggak ada buahnya. Tapi yang penjaga kebun bilang begini, jangan dulu tuan, biarkan dulu aku campur dia, aku sirami dia, aku rawat dia. Mungkin tahun depan dia berbuah, mungkin. Tapi kalau nggak berbuah, teman. Satu ketika beberapa hari lalu saudaraku ada jemaat datang ke rumah. Pagi-pagi dia berdoa, puji Tuhan senyum. Pak Gembala, ini ada buah. Buah mangga. Oh puji Tuhan. Dari mana? Buah dari pohon mangga kami. Oh haleluya. Jadi istrinya bilang begini, Pak ambil buah, mau makan. Tunggu dulu. Bawa dulu sama Gembala. Wih enak juga begitu saudara ya. Semoga cuma di sini juga begitu. Kalau ada sesuatu yang luar biasa itu jangan dinikmati dulu, bawa dulu ke Gembala. Amin. Kayaknya pakai masker tutup semua. Nah saudaraku, dia cerita begini saudaraku. Jadi istrinya bilang mau ambil buah, tapi dia bilang tunggu dulu, bawa dulu ke gereja sama Gembala. Memang manis buah mangganya, tapi dia cerita begini, Gembala, dulu saya tanam pohon ini, pikiran saya hanya menjadi tempat perteduhan, maksudnya di depan rumah biar adem lah rumah. Jadi dia bilang, waktu dia tanam dia bilang begini,
Tuhan saya mau tanam mangga ini, yang penting jadi tempat adem lah rumahku. Benar memang, subur jadi tempat adem. Yang lain sudah berbuah, ini pohon nggak berbuah. Kok nggak ada buah? Akhirnya entah kapan tahun kemarin kalau nggak salah dia bilang, dia deketin pohon mangganya. Dia bilang, Tuhan, salah saya berdoa Tuhan. Saya juga pengen ada buahnya Tuhan. Tahun ini dia berbuah saudaraku. Dia bawa ke gereja. Ternyata kalaupun subur, enak dilihat pohon itu, pohon mangga atau pohon apapun itu buah itu. Tapi kalau tidak menghasilkan buah, nggak enak juga saudaraku. Subur bikin rumput aja begitu. Nah, kekristenan tanpa buah itu nol besar. Tuhan ingin kita orang percaya menghasilkan buah. Tuhan mau Tuhan menemukan buah dalam hidup kita. Apa itu buah? Tuhan mau setiap kita orang percaya memberi dampak baik bagi lingkungan kita. Amin. Tuhan mau setiap kita orang percaya menjadi teladan, menjadi berkat bagi banyak orang. Buah-buah yang manis yang dihasilkan dalam hidupmu akan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Biar kita ngomong manis, ngomong baik, orang kalau dengar kita ngomong terkesan luar biasa, tapi dia tidak begini, ngomongnya doang, tapi kenyataannya kita ngomong harus orang Kristen itu harus lemah lembut, harus memaafkan, tapi pendendamnya luar biasa. Senggol dikit, tuh serem banget, saya nggak ngomong loh. Buah-buah ini harus keluar dari hidup kita, amin. Buah-buah ini harus dinikmati oleh orang lain. Inilah kesaksian Kristen yang benar. Bukan hanya bagaimana kita berbicara, bukan bagaimana kita berkhotbah, tapi bagaimana praktek kehidupan kekristenan di tengah-tengah masyarakat yang memberi dampak bagi orang lain. Amin. Itulah buah. Nah, dalam kitab Kejadian pasal 49 ayat 22 dan seterusnya, kita akan jumpa dengan Yusuf. Kejadian pasal 49 dikatakan begini, Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahan yang naik mengatasi tembok terus. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya, menyerbunya terus, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liar oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Di sini dikatakan Yusuf itu seperti pohon yang berbuah. Biasanya kalau pohon yang berbuah, ini di kampung saya dulu ya, saya ini anak kampung soalnya ya. Di kampung dulu kalau pohon mangganya udah berbuah, udah enak dilihat, kami anak-anak ambil kayu sepanjang begini, terus mulai lempar pohon itu. Asal gak dilihat pemiliknya gitu ya. Kalau pemiliknya lihat lari semua. Jadi kayu panjang, sehingga saya panjang begini supaya kayu itu ya bisa pukul banyak gitu kan. Tapi kalau nggak ada berbuah, nggak ada orang yang lempar. Nggak ada buah, orang lempar kenapa? Karena ada buah. Itu yang Alkitab bilang. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air, dan dahan-dahannya naik mengatasi tembok terus. Ayat 23. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya, menyerbunya, ini yang sering kita alami. Buah itu kalau pohon, kalau berbuah pasti dilempar, pasti disakiti, pasti disakiti.
Tapi kan lagu tadi udah enak ya. Lagu tadi ya. Biar kami tidak dipahami, tapi kami memahami. Yusuf menghasilkan buah. Dan buahnya itu luar biasa. Artinya Yusuf telah menjadi berkat. Lebih khusus, Yusuf menjadi berkat bagi keluarganya. Nah, kita mau melihat Bapak Ibu jemaat Tuhan, bagaimana kehidupan Kristen yang berbuah. Kan Tuhan bilang, Tuhan mau kita berbuah kan? Ya. Jadi berbuah itu bukan hanya waktu di mimbar. Bukan hanya waktu lagi mimpin pujian. Bukan hanya waktu kita sedang di gereja, kita bisa senyum. Haleluya, apa kabar? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalau di luar, ketemu, cueknya luar biasa. Nggak lihat, nggak mau nyapa. Kalau di gereja, semua lemah lembut. Bukan di situ. Allah mau kita berbuah, amin. Dan buah ini tetap ada dalam hidup kita, bukan hanya di gereja, bukan hanya dalam persekutuan, tetapi buah ini ada di rumah kita. Dimanapun kita pergi, kita bawa buah itu, dan buah itu enak, sedap, dinikmati oleh banyak orang. Amin. Nah, bagaimana caranya kita berbuah? Pertama, kita mau belajar dari Yusuf, kehidupannya yang berbuah itu. Kejadian 50 ayat 21. Kejadian 50 ayat 21 bagian B. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataan. Apa yang disampaikan oleh Yusuf? Tenang. Kita tahu ini kan, ketika Yakub meninggal, bapak mereka meninggal, maka abang-abangnya Yusuf mulai mikir. Kalau saudara mundur di bagian sebelumnya, mereka mulai berpikir begini, bisa jadi Yusuf mendendam. Kemarin-kemarin dia nggak tunjukkan amarahnya karena masih ada si bapak. Dia hormat sama bapak kita, dia sayang bapak kita, dia nggak mau lihat bapak kita sakit. Tapi sekarang bapak kita udah mati, udah meninggal. Nah, kesempatan ini dia balas dendam. Dan mereka datang menceritakan keberadaan mereka kepada Yusuf. Tapi Bapak Ibu jemaat Tuhan, Yusuf bilang, jangan takut dan seterusnya. Artinya apa? Untuk berbuah, engkau harus buang kepahitan. Yusuf harusnya mengalami kepahitan, bukan? Masih remaja loh. Kurang lebih 17 tahun dia mulai dibuang pertama ke sumur. Dia nangis-nangis sama abang-abangnya. Bang, jangan bang. Bang, jangan bang. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya kan mereka cerita bagaimana mereka melihat adik mereka menangis, tapi mereka nggak masa bodoh. Mereka mengeraskan hati mereka. Yusuf nangis, jangan bang, jangan buang aku ke sumur itu. Tapi mereka buang. Sudah dibuang. Mereka pikir-pikir, ntar dia mati percuma, nggak ada hasil. Jual aja. Mereka jual. Waktu mereka mau jual, dia pun nangis, bang, jangan jual aku bang, jangan jual aku bang. Tapi mereka tetap jual. Ke Mesir, dia jadi budak. Bukan hanya jadi budak, dia difitnah, dia dituduh melakukan hal yang tidak baik dan dibuang ke dalam penjara. Saudaraku, dia kerja di mana? Kepala pasukan Firaun. Artinya apa itu sekarang? Kepala pas pampres, saudara. Itu jenderal itu. Pada masa itu nggak ada yang bisa keluarkan Yusuf. Wong yang masuk India jenderal, di mana siapa yang keluarkan? Hanya Tuhan yang mampu mengeluarkan dia. Dan oleh kekuasaan Allah sendiri, Allah keluarkan dia dan menjadi seorang pembesar di Mesir. Saudaraku, dia punya pengalaman kepahitan loh. Dia punya pengalaman disakiti. Dia punya pengalaman dibuang. Kalau bisa dikatakan dia punya trauma yang berat. Dia butuh disembuhkan. Tetapi kenapa dia sembuh? Karena dia gak simpan dendam. Dia gak simpan amarah. Dia gak simpan kebencian. Dia buang.
sehingga hidupnya, Alkitab bilang, menjadi seperti pohon yang banyak buahnya. Amin. Jemaat Tuhan, mungkin engkau disakiti hari-hari ini, rasanya mau marah. Dia belum tahu saya. Ya, kayak singa begitu ya. Nanti lu ya, nanti kalau ketemu di persimpangan 47, gua remes-remes ini. Mungkin engkau disakiti, engkau rasanya mau marah. Tapi Alkitab bilang, buang itu. Amin. Buang kepahitan, buang amarah, karena kepahitan dan amarah akan menghalangi engkau untuk berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Kata Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus 4 ayat 31. Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah apa? Mari sama-sama kita baca. Hendaklah dibuang dari hati, demikian pula segala kecacat. Apa yang dibuang Bapak Ibu? Masih ada itu? Halo? Jemaat Gria 50 masih ada itu? Masih ada kepahitan? Masih ada kegeraman? Ini udah begini. Iya begini. Masih ada kemarahan? Ada pertikaian di sini? Ada ya. Luar biasa ini, saya menghadapi cowok yang luar biasa. Ada fitnah di sini? Saya mau ngomong dari duluan. Hendaklah dibuang, amin. Kita harus buang itu, karena itu menghalangi buah-buahmu, amin. Menghalangi kesaksian hidupmu, menghalangi engkau jadi berkat. Kalau masih ada kepahitan, masih ada kegeraman, masih ada kemarahan, masih ada pertikaian, fitnah, dan hal-hal jahat lainnya, kalau itu ada dalam hidupmu, maka siang ini saya mau bilang demi nama Yesus, buang semua itu, amin. Buang itu. Jangan taruh itu terus di hati. Karena kalau engkau taruh itu jadi penyakit. Benar. Ketemu, apa kabar Bu? Apa kabar Pak? Oh haleluya. Kenapa lemas? Karena masih ada dendam. Masih ada amarah. Ada yang bilang begini, saya sih marah. Sorry. Saya sih udah maafkan, udah, saya maafkan. Memang sakit sih. Dia melukai saya, dalam banget rasanya tuh, itu sakit. Tapi saya penggembala maafkan. Yang penting jangan ketemu dah. Maafkan jangan ketemu. Itu mah enggak, masih ada dendam itu. Asal nggak ketemu ya udah saya maafkan. Tapi kalau ketemu terganggu, wah, nggak selesai. Tapi nyanyi-nyanyi kesukaan Anda, dia kakak-kakak banget, tiba-tiba datang dia satunya. Ini musuh, hilang lagi damai sejahtera ini. Kenapa dia samping saya? Gitu. Coba kalau dibuang, dia mau senggol kek, dia mau duduk dekat kita kek, damai aja, amin. Tapi kalau nggak selesai, masih tersimpan di hati, masih tersimpan di pikiran, aduh. Pas lihat dia tadinya lagi, ya maaf Pak, yuk kita ke gereja. Pas sudah di pintu situ, dia duluan, dan katanya, kan rugi saudara, rugi. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, buang itu. Dan itu dilakukan oleh Yusuf, dia bukan.
Dia punya kesempatan untuk marah. Dia punya kesempatan untuk balas dendam. Punya. Apalagi dia sekarang seorang pejabat. Jangan main-main saudaraku. Orang nomor 2 setelah Firaun ini. Orang hebat ini. Dia punya pengawal. Dia dijaga. Dengan perkataannya aja. Kalau kita baca waktu abang-abangnya datang. Terus dia selipin uangnya di dalam mulut karung. Terus ada piala di situ. Dia bilang, itu piala itu biasa aku pakai untuk memarahi orang. Terus dia punya kemampuan untuk itu. Tetapi saudaraku, hubungannya dengan abang-abangnya itu selesai. Luar biasa. Selesai. Dia tenangkan abang-abangnya. Dia yakinkan abang-abangnya bahwa hatinya beres. Amin. Hatinya beres. Kalau ada yang gak beres, mari bereskan. Kalau masih ada yang terselip paling dalam di hatimu sesuatu yang mengganjal pertumbuhan imanmu sehingga engkau tidak berbuat, mari buang itu. Jangan pelihara itu. Itu mengganggu hubunganmu dengan Tuhan dan mengganggu kesaksianmu. Kita mau saksikan Tuhan kita maha baik, Tuhan kita maha pengampun, kita maha pendendam. Kan beda. Jadi pertama, buang kepahitan, buang rasa sakit hati, buang dendam. Terus bagaimana caranya? Setelah kita buang kepahitan, kita buang kegeraman, marah dan lain sebagainya itu, bagaimana supaya itu nggak balik? Itu kan orang bilang, saya sih ampuni Pak Gembala, tapi jangan ketemu. Kenapa? Karena nggak beres kan? Seharusnya ketika kita buang, nggak ada lagi. Bagaimana caranya supaya nggak ada lagi? Maka dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 15 bilang begini. Ibrani 12 ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar apa? Jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Bagaimana caranya supaya kegeraman, kemarahan yang sudah kita buang itu enggak lagi balik? Alkitab bilang, jangan menjauhkan diri dari kasih karunia. Artinya, kita memang sebenarnya nggak mampu. Kita sebenarnya memang nggak kuat untuk memaafkan orang yang menyakiti kita. Orang yang mencelakai kita. Orang yang menjebak kita. Orang yang melakukan hal-hal yang membuat kita trauma. Sebenarnya memang kita nggak bisa. Tetapi ketika engkau buang, dekatlah dengan Tuhan. Kalau engkau buang dan dekat dengan Tuhan, maka saya mau bilang, Tuhan yang akan memberi engkau kekuatan. Tuhan akan memberi engkau kemampuan. Dan engkau dapat mengampuni orang dengan tulus. Karena apa? Karena engkau dekat Tuhan. Kalau engkau dekat dengan sesama pembenci, dekat dengan sesama pemarah, dekat dengan sesama orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik, engkau jadi seperti itu. Tapi kalau engkau dekat Tuhan, Allah yang penuh kasih itu akan terus memenuhi hatimu dengan kasih-Nya. Sehingga engkau mengampuni tanpa batas, karena sumbernya bukan dari diri sendiri, sumbernya dari Tuhan. Amin. Amin, jemaat Tuhan. Jadi supaya kita bisa berbuah, buang kemarahan dan dekat dengan Tuhan. Kedua, supaya kita bisa berbuah. Kedua, tetap di Kejadian pasal 50 ayat 21. Kita mau belajar dari Yus bagaimana dia bisa mengampuni terus keluarganya. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Kedua, untuk berbuat. Walaupun engkau disakiti, tetaplah berbuat kasih. Walaupun engkau disakiti,
mangga, saya lempar. Tapi dia nggak pernah berhenti berbuat. Musimnya ya dia berbuat. Mangga dilempar, tahun ini dia berbuah, tahun ini dilempar, tahun depan dia tetap berbuah. Biar sering dilempar, dia tetap berbuah. Apa maksudnya? Jemaat Tuhan, sekalipun engkau disakiti, engkau dilukai, jangan berhenti, tetaplah mengasihi. Amin. Dia bilang, jangan takut, aku akan menanggung makanan dan makanan. Artinya apa? Perbuatan kasih. Dia tidak berhenti. Sebelum bapak mereka meninggal, dia menjamin makanan keluarga besarnya. Semua dia jamin. Dari Yakub, anak-anaknya, cucu-cucunya yang banyak sekali itu. Dia jamin makanan mereka. Tenang aja, setiap bulan datang makanannya. Dikirim dari istana, dari rumahnya Yusuf. Dikirim. Mereka pikirkan bapak udah mati, ya selesai dah, kita nggak dapat makanan. Tapi Yusuf bilang, aku akan menanggung makanmu. Perbuatan kasihnya tidak berhenti. Itu sebabnya Yusuf berbuah-buah, karena dia terus melayani, dia terus memberi. Jemaat Gria 50, mungkin engkau disakiti, tapi saya mau bilang sesuai firman Allah, jangan berhenti untuk melayani. Amin. Jangan berhenti mengasihi, jangan berhenti berbuat baik. Mungkin memang engkau disakiti, mungkin memang engkau dilukai, bahkan mungkin dijatuhkan. Tapi saya mau bilang jangan berhenti, tetaplah berbuat kasih. Oh gak bisa Pak, sakit itu sakit. Tapi saya mau bilang, kalau engkau dekat Tuhan, engkau bisa lakukan itu. Amin. Salomo bilang begini, ada tips Salomo mengenai orang yang menyakiti kita. Amsal 25 ayat 21-22. Ini tips dari Salomo bagaimana menyikapi orang yang menyakiti kita. Jikalau seterumu lapar, apa? Berilah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga, apa? Nanti dia dong, rugi di saya dong kalau begini. Salah ini, Salomo salah ngajar ini. Nanti dia jelin-jelingin gua. Terus gua tetap baik. Tapi Alkitab bilang jika seterumu lapar, dia makan. Jika ia dahaga, berilah dia minum. Kenapa? Ayat 22. Karena sama-sama baca. Engkau akan menyinggung pada hati di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas hidup padamu. Amin. Mau saudara tetap berbuat baik? Amin. Sekalipun itu musuh. Amin. Mau? Harus. Berbuat baik itu jangan pilih-pilih orang. Ini mah kelompok gua, lu sana, kita mah kasih level. Bukan begitu. Kita berbuat baik karena itu perintah Tuhan. Bahkan kepada musuh pun kita harus berbuat baik. Karena waktu kita berbuat baik, Alkitab bilang kita sedang menaruh bara api di kepala. Artinya apa? Orang yang jahatin kita gelisah sendiri. Satu saat tanpa engkau minta, tanpa engkau pikir, dia bisa datang dan dia bisa mengaku saya yang salah. Kalau seperti itu kita nggak bela diri, Tuhan yang bela, engkau diangkat Tuhan, engkau dipromosikan. Tapi kalau kita sibuk cari pembenaran, sibuk cari pembelaan, dia sakiti, aku balas sakiti, dia tonjok sekali, saya 2 kali. Maka saya mau bilang, tidak ada pembelaan Tuhan di sini. Tapi kalau engkau tunggu Tuhan yang balas, Tuhan yang bela, engkau tetap berbuat baik, engkau tetap berbuat kasih, maka saya percaya hidupmu berbuah-buah. Ketiga, kayaknya udah panjang ini ya. Kayaknya ini panjang. Kalau saya tadi bilang 20 menit. Ketiga, saya singkatin dah yang ketiga.
Bagaimana supaya kita dapat berbuah? Kejadian 49 ayat 25-26. Semua saya ambil dari pengalaman Yusuf. Oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudara. Ketiga, supaya kita tetap berbuah, tetap percaya pada janji. Janji ini sebenarnya pasal yang ke-49 ayat 25 itu janji Tuhan kepada Yakub, saudara. Waktu Ishak memberkati Yakub, janji ini diberikan. Dan janji ini yang Ishak berikan kepada Yakub, dia berikan kepada Yusuf. Yusuf menjadi orang yang diberkati karena dia pegang janji itu. Dia berbuah-buah karena dia percaya pada janji itu. Jemaat Tuhan, Alkitab kita ini penuh janji Tuhan. Amin. Ada banyak janji Tuhan di sini. Sakit Tuhan bilang aku sembuhkan engkau. Tidak ada jalan Tuhan bilang aku buka jalan. Engkau lemah Tuhan bilang aku kuatkan. Engkau bilang Tuhan bilang, Alkitab bilang dia akan mempertetapkan engkau. Ini penuh janji Bapak Ibu. Di mana engkau sekarang? Apa yang engkau pegang? Perkataan orang atau perkataan Tuhan? Kalau engkau pegang perkataan Tuhan, engkau alami mujizat, hidupmu berbuah-buah. Amin. Masih banyak lagi sih, baru sampai situ aja ya. Ya, sudah. Boleh ya? Ya, puji Tuhan, mari kita berdiri. Sudah berbuah, saudaraku. Sekarang mari kita berdiri. Karena saya hidup. Mari para pelayan perjamuan dulu, silakan maju. Setiap dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami berlayak
roti dan anggur ini Bapa, sehingga setiap kami yang menerima mendapat berkat sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, memulihkan hatiku. Menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku ku terserah kepadamu. Yesus, Tuhan segalanya. Salibku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu karena salibmu kuasa Karena salibmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Angkat roti dengan tangan kananmu. Sebaiknya buka dulu masker supaya jangan sampai lupa. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari arahkan pandangan rohanimu kepada apa yang Tuhan Yesus telah lakukan bagi kita di kayu salib 2000 tahun lalu. Dia telah berkorban, menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya, menyerahkan tubuhnya untuk mati bagi kita yang berdosa. Tubuhnya benar-benar makanan. Tubuhnya adalah mana yang turun dari surga untuk menjadi roti kehidupan bagi setiap kita yang percaya. Dia telah relakan dirinya hancur, terpecah-pecah karena kasihnya kepada kita yang berdosa, supaya setiap kita yang menerima tubuhnya beroleh hidup yang kekal. Dengan firman Allah, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti,
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman. Dalam nama. Haleluya. Angkat cawan dengan tangan kanan. Cawan ini adalah lambang dari darah Yesus. Setiap kita, Alkitab katakan, telah jatuh dalam dosa. Manusia hilang kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Tetapi dalam kasih karunia Allah, Yesus telah berkorban bagi kita di kayu salib. Dia telah rela mati, memberi dirinya hancur karena pemberontakan kita. Bahkan menyerahkan darahnya supaya setiap kita yang percaya dikuduskan oleh darah. Kita diterima, kita disucikan. Bahkan oleh anugerah Tuhan kita beroleh sorga dalam hidup kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari minum dengan iman dalam nama. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Bapa. Kami berterima kasih untuk tubuh dan darah. Kami berterima kasih karena Engkau telah rela mati bagi kami di kayu salib. Kami yang seharusnya dihukum, kami yang berdosa, kami yang berkhianat, kami yang najis. Tetapi oleh anugerah-Mu, oleh kasih-Mu, Engkau menggantikan posisi kami. Engkau rela tersalib karena kami. Engkau rela mati karena kami. Dan olehnya Tuhan, kami beroleh keselamatan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Kiranya darah Yesus ini terus membasuh hidup kami, sehingga kami tetap hidup kudus, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kebenaran firman yang sudah kami dengar, kiranya memperteguh iman percaya kami di dalam Tuhan. Karena kami dipanggil Tuhan dan ditetapkan Tuhan untuk menghasilkan buah-buah baik dalam hidup kami, sehingga kesaksian kekristenan kami memberi dampak bagi lingkungan di mana kami berada. Rumah tangga kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, sekolah studi dan semua rencana kami diberkati. Karena dimanapun kami pergi, kami menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Pujian dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Kami mengucap syukur berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ku lalui bersama Yesus. Kolom nomor kedua kita.
yang berbuah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Berkati kami semua yang sudah beribadah, berkati setiap persembahan yang sudah diberikan, bahkan ketaatan jemaat Tuhan dalam mengembalikan milik Tuhan. Kami berdoa Bapa, dalam nama Yesus, Engkau memberkati mereka sesuai dengan janji Allah. Engkau membuka tingkap langit, mencurahkan berkat berkelimpahan, nama Tuhan dipermuliakan. Para pelayan yang sudah melayani, Tuhan pulihkan kesehatan kekuatan kami dan berkati kami dalam pelayanan sehingga kami tetap bersemangat untuk melayani-Mu Bapa. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, Bapak pengaribuan Tuhan yang sakit. Kami berdoa Bapak dalam nama Yesus, Engkau jamah dia, sembuh dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan turun atas hidupnya, tangan-Mu yang berlubang paku menjamah dan menyembuhkan dia sehingga dia sembuh dari sakitnya. Bahkan jemaat Tuhan lain yang mungkin sedang sakit dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih, berkati terus pelayanan GPDI Gria 50 di tempat ini. Terus tambahkan jumlah bilangan jemaat Tuhan. Pelayanan di tempat ini berkembang menjadi besar, nama Tuhan dipermuliakan. Bagi Ibu Gembala, Tuhan terus berkati, sehat-sehatkan terus, berikan kekuatan, kemampuan dalam mengembalakan jemaat Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan lewat pelayanannya Bapak. Terima kasih, mengucap syukur kami kepada Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah pulang ke rumah kami masing-masing. Sertai perjalanan kami tiba di rumah dengan selamat. Sepanjang minggu berjalan di tengah usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan, dimanapun mereka berusaha dan bekerja dalam perlindungan dan campur tangan Allah. Terima kasih Bapak, mengucap syukur. Kami akan tutup ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Akhirnya, mari kita pulang ke rumah kita masing-masing, bawa berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih kecintaan dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta penghiburan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai, menolong, membela kita dari hari ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus kembali kedua kali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, berada di jemaat GPDI Gria 50 Netlen Tambun Cibitung adalah satu kebahagiaan. Dan saya melihat sukacita yang luar biasa di jemaat, di para pelayan. Dan saya percaya pelayanan jemaat GPDI Gria 50 di tempat ini semakin diberkati Tuhan. Dan akan semakin banyak orang datang beribadah di tempat ini. GPDI Gria 50 diberkati Tuhan. Puji Tuhan.